Ya. Ya, jadi saya mulai ya presentasi kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu mengenai perkembangan Islam di benua Afrika. Yang lain sudah kelihatan kan PowerPoint-nya? Sudah. Oke. Jadi kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan perkembangan Islam di benua Afrika. Jadi perkembangan Islam di benua Afrika ini dimulai sejak masa Nabi Muhammad SAW. Wilayah Afrika sudah bersinggungan dengan Islam sebelum hijrah yang kedua ke Yathrib. Umat Islam sudah terlebih dahulu hijrah ke Habyasya, yaitu ke Ethiopia, yang termasuk bagian dari wilayah Afrika. Di dalam buku Islam yang berjudul The Key Concept tahun 2007, tokoh Oliver Lieman dan Casey Ali menuliskan bahwa masuknya Islam ke benua Afrika dipengaruhi oleh ekspansi besar-besaran di masa kekhalifahan Rashidin dan dinasti Umayyah. Sejak itulah hingga saat ini Islam merupakan agama mayoritas yang dianut penduduk di benua Afrika. Saya lanjut ya. Silakan Ataullah. Islam pertama kali berkembang di Habasyah bermula pada Rajab tahun kelima kenabian. Saat itu umat Islam di Mekah terus memperoleh perlakuan buruk dan dianiaya oleh kafir Quraisy. Karena tidak tahan melihat umat Islam menderita, Nabi Muhammad SAW suatu hari mengumpulkan kaum muslimin dan bersabda, "Jikalau kamu keluar hijrah ke negeri Habasyah adalah lebih baik. Karena di sana ada seorang raja yang di wilayahnya tidak ada seorang pun yang dianiaya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan suatu masa kegirangan dan keluasan kepada kamu daripada keadaan seperti sekarang ini." Berkat arahan dari Nabi Muhammad SAW, umat Islam di Mekah melakukan hijrah yang pertama ke Habasyah, Afrika. Raja Habasyah kemudian menyediakan suaka dengan tangan terbuka. Sejak itulah Islam tumbuh dan berkembang di Habasyah. Silakan Dimas dilanjutkan. Ekspansi Islam mencapai Mesir di masa pemerintahan Khilafah Umar bin Khattab saat itu. Mesir berada di bawah kekuasaan Bizantium Romawi Timur. Perpecahan mazhab dan aliran Nasrani serta sistem pemerintahannya yang tidak efisien di wilayah Mesir menguntungkan umat Islam yang dipimpin oleh Panglima Perang Amr bin As. Daerah demi daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin. Daerah jatuh ke tangan pasukan muslimin dari Pelus, Heliopolis sampai Alexandria pada tahun 624 sebelum jatuhnya kota Iskandaria, wilayah pinggiran bekas Babilonia yang sudah lebih jatuh ke tangan para muslimin. Kemenangan yang gemilang itulah yang membuat Khalifah Umar bin Khattab mengangkat Amr bin As menjadi gubernur Mesir. Setelah resmi menjadi gubernur atau wali, Amr berusaha untuk memajukan Mesir dengan cara yang pertama yaitu kota Fustat dibangun dan dijadikan ibu kota sebagai pengganti kota Iskandaria. Yang kedua, mengembalikan keamanan dengan menumpas semua kekacauan, mempersatukan bangsa Kopti dan bangsa Arab sekalipun berbeda agama. Yang ketiga, menselaraskan peraturan yang telah dibuat oleh bangsa Romawi Timur dengan membuat pajak yang semulanya berat menjadi ringan, yang tentunya saja membuat masyarakat gembira. Yang keempat, jabatan Qadi dipegang oleh Amr sampai tahun 23 Hijriah, lalu diangkat Qais bin Abil Ash sebagai Qadi tetap yang pertama di Mesir.
5. Mendirikan masjid. Dan terakhir 6. Membuat tempat ukuran air sungai Nil di Halwa untuk mengetahui pasang surutnya air di sungai. Melanjutkan ekspansi yang dilakukan Umar bin Khattab, Afrika Utara jatuh ke tangan Islam di masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan. Mulanya pada tahun 23 Hijriah atau 644 Masehi, tentara kaum Islam mulai memasuki wilayah Afrika Utara, tepatnya di wilayah Barka atau sebelah barat Mesir. Lalu, pada tahun 446 Masehi, tentara Islam telah maju ke sebelah barat dengan menduduki Tripoli dan beberapa kota lainnya. Setelah 20 tahun kemudian, hampir seluruh Afrika Utara telah dikuasai oleh umat Islam. Pada Oktober 647 Masehi atau 27 Hijriah, kaum muslim membentuk pasukan di bawah pimpinan para tokoh terkemuka. Contohnya, pasukan yang dipimpin oleh Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sa'ad mampu mengalahkan tentara Romawi, Eropa, dan barbar yang dipimpin oleh Gregorius. Akhirnya, pada tahun 665 Masehi, umat Islam mampu menguasai Gelula dan Banzar di bawah kekuasaan Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Lalu, mulailah agama Islam tersiar di kalangan bangsa barbar Afrika Utara. Di bawah gubernur Musa bin Nusair dari Afrika Utara, dapat mengembangkan ajaran Islam hingga ke Andalus, Spanyol pada tahun 710 Masehi, pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf tidak ada kesalahan kata. Kami dari kelas 12 IPS 1 kami undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.